Sampean ki nyepelek ning Mbah Sudiro. Dan Gus ritual Mbah Sudiro. Enggak, Mbah, saya cuman kedinginan, saya pengen pakai payung. Saya tidak terima ini. Maksudnya apa ini? Loh, kok sampai marah-marah tuh, Mbah? Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga kesehatan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video ini adalah mengisahkan seorang dukun yang melakukan kirim santet kepada pesulap merah. Gus Nur Samsun sengaja mengetes kemampuan sang dukun untuk nyantet si pesulap merah yang tidak percaya adanya ilmu santet dan ilmu hikmah para spiritual. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam misi Gus Nur Samsun kali ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabanahuma wa fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabanahuma wa fatimah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir bersama Cude sebagai kameramen. Di sini saya dari tadi nungguin Mbah Sudiro, katanya pengen nyantet sendiri, ritual sendiri, pengen nyantet pesulap merah. Dan seperti video yang awal, saya di sini nama saya bukan GNS ya, nama saya adalah pesulap merah putih. Sahabat yang berbahagia, seperti yang kita ketahui dari banyak media, bahwa beberapa waktu lalu dunia spiritual gempar dengan pemberitaan tentang munculnya seorang tokoh yang menamakan dirinya pesulap merah. Pesulap merah ini adalah orang yang tak percaya dengan adanya ilmu santet, ataupun bahkan ilmu hikmah dari para penganut spiritual. Dia mengatakan bahwa ilmu-ilmu tersebut hanyalah sebuah trik yang bisa dipelajari dengan ilmiah, dan sedikitpun tidak ada hubungannya dengan kekuatan makhluk gaib jin dan sebangsanya. Seperti halnya yang banyak diyakini oleh warga masyarakat selama ini. Dan memang, kedua kekuatan itu diyakini menimbulkan efek yang luar biasa yang tak bisa diterima oleh nalar manusia. Sebab itulah si pesulap merah mencoba hadir untuk memberikan wawasan menurut keilmuan yang dimilikinya. Dengan trik-trik ala pesulap yang dia tunjukkan, dia ingin mengedukasi kepada masyarakat bahwa ilmu-ilmu yang dimiliki para dukun dan penganut ilmu spiritual itu hanyalah trik semata. Bahkan dia mengatakan bahwa yang percaya adanya santet dan ilmu perdukunan lainnya, sebenarnya mereka telah ditipu dan dibohongi. Sebab itulah para spiritual dan para dukun santet menjadi marah dengan edukasi yang disampaikan oleh si pesulap merah. Dan hal tersebut ternyata juga menggelitik hati Gus Nur Samsun. Gus Nur Samsun pun kemudian berpikiran, kira-kira apakah yang terjadi jika si pesulap merah itu disantet oleh seorang dukun santet? Sebab itulah Gus Nur Samsun kemudian mendatangi seorang dukun santet yang bernama Mbah Sudiro ini. Mbah Sudiro yang katanya memiliki ilmu santet yang hebat, ingin dicoba ilmunya untuk menyantet si pesulap merah. Dan agar dukun Sudiro bersedia melakukannya, Gus Nur Samsun rela membayar sang dukun untuk memenuhi permintaannya itu. Maka diajaklah Gus Nur Samsun ke sebuah tempat di pemakaman keramat ini. Sang dukun mengajak Gus Nur Samsun untuk melakukan ritual kirim santet kepada pesulap merah. Mbah Sudiro meyakinkan, dengan melakukan ritual di tempat yang keramat,
maka santet yang dikirimkan pasti akan langsung mendapatkan hasil yang diinginkan. Mbah Sudiro kemudian mengajak Gus Nur Samsun untuk mengucapkan bacaan mantra seperti yang diucapkannya. Dan setelah mantra yang dibaca selesai, sang dukun kemudian mengatakan bahwa si pesulap merah saat ini sedang kesakitan terkena serangan ilmu santetnya. Gus Nur Samsun kemudian menelepon pesulap merah tentang kabarnya. Benarkah saat ini dia sedang merasa kesakitan di dalam tubuhnya? Namun ternyata si pesulap merah sedikit pun tidak merasa ada hal aneh terjadi pada dirinya. Setelah itulah Gus Nur Samsun berkata kepada sang dukun bahwa ilmu santetnya tidak bisa menembus tubuh pesulap merah. Sebab itulah sang dukun Sudiro menjadi penasaran. Dia kemudian ingin menyantet pesulap merah itu sendirian. Dan Gus Nur Samsun diminta untuk menunggunya di tempat yang agak jauh. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah sang dukun nyantet pesulap merah sendirian? Dan apa pula yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Yaudah, kita datengin si Sudironya. Iya, Gus. Kamu duluan aja deh. Oh, Gusnya dulu aja. Kenapa saya duluan? Enggak berani, Gus. Nggak berani? Iya. Alah. Kita ambil kembang kita ya. Ini ritualnya lama banget, nggak selesai-selesai ritualnya. Kita jangan ganggu mbahnya. Kita tunggu dulu mbahnya. Iya. Iya, Gus. Mbahnya lagi Rogo Sukmo. Dek, kamu mau nggak, Dek? Iya, Gus. Nah, ambil sendiri. Iya, nanti aja. Hah? Iya, nanti, Gus. Ya nanti sekarang. Berani nggak? Hah? Enggak aja, Gus. Wah, enak, Dek. Ini namanya pisang gratis, Dek. Tidur, Gus, tuh, Gus. Hah? Tidur kali. Bro. Kasihan, Dek. Mas, sampean ki nyepelek nih Mbah Sudiro. Dan Gus ritual Mbah Sudiro. Enggak, Mbah, saya cuman kedinginan, saya pengen pakai payung. Saya tidak terima ini. Maksudnya apa ini? Loh, kok sampai marah-marah tuh, Mbah? Itu namanya sudah menyepelekan saya. Saya bukan menyepelekan, Mbah. Itu
Ini namanya mengece-ngece Mbah, bukan menyepelekan, mengece-ngece. Ini apa ini maksudnya? Mau apa sampean? Saya kan mau minta tolong Mbah. Saya tidak terima harus. Kok tidak terima toh Mbah? Iya. Kan sampean sudah terima duit saya, kok tidak terima gimana? Tapi sampean menyepelekan saya. Mana ada saya nyepelekan Mbah? Itu nanti kamu. Saya bukan menyepelekan Mbah, saya mengece Mbah. Ya namanya itu menyepelekan. Mana ada mengece sama menyepelekan itu beda Mbah. Maunya gimana ini? Maunya saya Mbah? Iya. Lah Mbahnya ngapain dari tadi itu? Ini kan ritual. Ritual ngapain? Antara suruh itu nyantet. Lah kok nggak selesai dari tadi? Tapi namanya belum selesai kok, sudah diganggu. Lama banget sih. Lama banget sih. Saya tidak terima. Maunya apa ini? Cocok. Saya tahu Mbah. Mbahnya duduk dulu Mbah, ngopi Mbah. Mbah. Tenang Mbah, santai Mbah. Ini gimana Mbah? Bisa ditancepin nggak Mbah? Caranya gimana nih? Nah, gini Mbah. Nih payungan gini. Nah, udah ngomong apa Mbahnya? Makanya maunya apa masnya itu? Saya mau umpet-umpetan Mbah. Nanti masnya ini tadi menipu saya ya? Saya bukan menipu Mbah. Katanya suruh nyantet sulap merah, ternyata Saya nggak menipu Mbah. mainan. Saya mengapusi, menggorohi. Itu Mbah. Nggak menipu, siapa yang menipu? Menipu itu dosa. Lah, Sekarang saya tidak terima. sekarang apa tadi? Tadi juga sampai sekarang tidak terima saya. Tadi nggak terima, sekarang masih nggak terima. Ya. Kalau tadi saja Mbak, kalau sekarang saja. Kenapa? Sekarang maunya gimana? Sekarang atau tadi? Sekarang? Sekarang. Ya. Lah, Mbahnya ngeliatin saya lagi ngapain nih? Lagi payungan kan? Ya. Nah iya, berarti kan saya maunya payungan. Gitu. Lah gimana Mbahnya? Saya tetap tidak terima. Tetap Ritual saya diganggu di sini. Mana ada saya ganggu, saya cabut payung kok. Kamu cabut payung merusak semua itu. Mana saya nggak ngerusak. Kan ya Mbahnya dulu yang ngajarin banting itu. Gara-gara kamu ini semua berantakan. Kok gara-gara saya sih? Kalau masnya tidak ganggu tadi, juga nggak berantakan seperti ini. Ya ngapain juga Mbahnya berantak-berantakin. Barang-barang sampean. Karena saya terganggu, ritual saya diganggu. Kita nggak ganggu ya Dek? Enggak Mbah. Oh ya, tadi saya ngambil pisang, Mbahnya nggak tahu ya, merem ya. Pisangnya tak ambil. Sedang konsentrasi, ritual. Oh lagi konsentrasi. Pisangnya tadi saya ambil Mbah. Nggak apa-apa tuh Mbah? Nggak marah tuh? Saya tetap marah saya ini. Marah Ya, kok, marah kok ngomong Dek? Itu apa itu marah ngomong? Marah itu jangan ngomong Mbah. Kalau marah itu diem. Marah ngomong. Sekarang banyak gimana sekarang? Saya. Lah gini aja Mbah. Mbahnya itu kembalikan uang saya tadi. Saya tak pulang. Orang pesulap merah itu sakti Mbah, nggak bisa disantet Mbah. Ya tapi saya tetap nggak mau nyantet karena kamu yang nyuruh. Nah mana ada saya Uang nyuruh? sudah saya pakai. Itu buat ritual itu kok suruh kembalikan, nggak bisa. Lah Mbahnya saja yang goblok. Orang saya itu temannya pesulap merah. Mbahnya saja yang goblok. Mana ada saya nyantet pesulap merah orang teman saya sendiri. Nah, Maksudnya ini apa suruh nyantet? ya kan saya kan ngapusi Mbah. Saya ngapusi tadi Mbah. Saya pengen lihat Mbah Dukun itu seperti apa itu sih kehebatannya kalau diajak sirik kayak gini mau nggak gitu. Ternyata kan Mbahnya kan mau diajak sirik. Karena memang saya tidak sirik, saya memang ritual di sini. Oh ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam Mbah Sudiro gendeng gitu. Apa? Tuh Mbah, itu hebat tuh Mbah. Kayak gini nih apa ini nggak ada gunanya. Yo hempimpah yo. Nggak bisa. Nggak bisa lah, maunya apa? Sekarang kita tanding. Tanding apa? Sulap. Enggak. Tanding apa? Ingin tahu kehebatan Anda. Oh, ingin tahu kehebatanku. Orang aku bisanya sulap kok. Aku bisanya sulap. Tenan gitu. Samain tahu nggak? Hah? Saya tidak suka sama sulap. Nggak suka sama sulap? Yaudah, anu aja. Sama apa ya? Sama saya suka nggak? Saya tidak suka sama Anda karena Anda telah mengganggu ritual saya. Oh gitu. Nah terus sukanya apa? Saya ingin mencoba kehebatan Anda. Oh pengen mencoba kehebatan saya. Nggak malu Mbah? Saya tidak malu. Masa wong tua kok argelut karo cah cilik ora isin to, Mbah? Tidak malu karena Anda tidak sopan dengan saya. Oh, Anda sopan, saya segan gitu, Mbah. Ya, Sekarang maunya apa? maunya gini, Mbah. Nah, itu mau saya, Mbah. Kurang ajar pada saya. Kok aku kurang ajar? Aku nggak kurang ajar, Mbah. Aku cuma kurang olahraga. Bukan kurang ajar. Kurang olahraga tok. Nambahnya kalau sakti ya coba serang saya, gitu kan beres. Gitu. Apa? Mau apa? Nggak terima ya sudah. Itu.
Kalau takut pulang. Ayo, kalau berani silahkan. Ayo silahkan, berani nggak serang saya? Aku diem aja loh dari tadi gini. Alah, kelamaan. Mana ilmunya? Oh, baca mantra lama sekali. Ini dukun apa ini? Ayo, mantra apa sih yang dibaca? Kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, mantra itu kayak gitu, Allahu Akbar gitu saja cukup. Itu. Makanya sholat, ngaji. Kurang ajar lagi. Mana ilmunya? Serang ke saya pengen coba. Ya dek. Wah, dukunnya nggak seru dek. Ini dukunnya kayaknya baru kemarin sore dek. Iya. Iya tak? Iya. Nggak seru ini. Wah, kita salah datang dukun kita. Harusnya dukun kan cuk gitu. Ini kan dukun lelet gitu. Wah, apa gitu. Nah gitu. Yang jadi dukun kayaknya saya saja ya dek. Aku jadi dukun cocok gak sih? Hah? Dukun asmara. Mana ilmumu? Kajeng. Alhamdulillah. Ya, tak kasih tahu ya Mbak, ilmu itu seperti ini Mbak. Kalau mau tahu ilmu, sampai gak usah bergaya. Kayak gini mana dari tadi nggak diserang ke saya? Hah? Ya, gak seru dukunya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun sifatin cahaya agung cahaya mulia sifatin Allah. Nurku ya Nur Muhammad rupa kau madani jagat gede. Jagat cilik saya dan kersa saya dengan sabtu dan kesana berkah kelima. Allah Akbar. Hah? Kasihan juga sebenarnya, Dek. Sebenarnya kasihan. Tapi gimana lagi udah pingsan dia. Sekarat dia. Hah? Dukunnya baru itu, Gus. Dukunnya baru. Iya. Baru kemarin sore sunatnya. Iya, Gus. Baru sunat. Coba kita lihat manoknya. Barangkali manoknya pesulap merah pindah ganti. Pindah ke situ. Kita buang ilmunya aja ya. Iya, Gus. Habis itu kita bawa apa namanya? Apa itu pisangnya? Bismillahirrahmanirrahim. Dukun Sudiro yang diminta Gus Nur Samsun untuk nyantet pesulap merah itu ternyata dukun yang berilmu rendahan. Diserang dengan satu jurus saja, dia sudah terjungkal ke belakang. Dan dia ternyata tidak bisa menyerang Gus Nur Samsun dengan ilmunya. Dan tidak ingin membuang banyak waktu, Gus Nur Samsun kemudian menghajar dukun Sudiro dengan ilmu pamungkasnya. Sehingga tak ayal, tubuh sang dukun langsung tumbang tak bergerak. Dan sepertinya dia sekarat meregang nyawa. Dan tidak lupa, Gus Nur Samsun juga mencabut kekuatan iblis yang ada di dalam tubuhnya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan kemuliaan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami sangat berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.